Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya yang tertulis hari ini, hari Senin tanggal 17 Juni 2024, dalam kitab Yehezkel pasal yang ke-39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dengan topik hidup orang yang dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nats hari ini berbicara tentang pemulihan bangsa Israel pasca penghukuman. Dipulihkan artinya dikembalikan seperti keadaan yang semula, diperbaiki dari keadaan rusak menjadi baik. Kita mengetahui bahwa Allah Israel adalah pribadi yang setia terhadap ikatan perjanjiannya yang telah dibangun dengan leluhur bangsa Israel. Ikatan perjanjian itu mengharuskan Allah bukan saja menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi moral dan rohani bangsa Israel yang telah bobrok. Israel dihukum ke dalam pembuangan karena ketidaksetiaannya. Raja Gog adalah alat yang Allah pakai untuk menghukum Israel, tetapi Raja Gog kemudian malah mengalami kehancuran, sedangkan Israel dipulihkan dan diberi kemakmuran, sebab Allah mengasihi umatnya. Allah memulihkan umatnya, dengan demikian nama Allah akan ditinggikan di tengah-tengah umatnya. Allah tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya, bahkan mencurahkan rohnya terhadap umatnya Israel. Bangsa Israel akan melihat wajah Allah bersinar atas mereka, dan bangsa-bangsa mengetahui bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang kudus, berkuasa, dan berotoritas. Demi kekudusannya, ia tidak kompromi atas segala dosa. Tuhan memulihkan karena ia mengasihi. Allah tidak selama-lamanya menghukum umatnya. Mereka dipulihkan dengan tujuan agar hidup tentram dan tidak lagi menajiskan diri ke dalam dosa, dan juga agar mereka menyatakan kekudusan dan kekuasaan Allah di tengah segala bangsa, supaya mereka ikut memuliakan Allah. Allah memulihkan Israel, dengan demikian juga kita di dalam Yesus Kristus telah dipulihkan. Atas pemulihan tersebut, kita diingatkan yang pertama
Janganlah menghukum diri sendiri sebagai pendosa yang tidak layak mendapat pengampunan, tetapi datanglah kepada Tuhan karena Ia dapat memulihkan kita. Itulah kasih Allah terhadap umatnya yang selalu mengampuni. Yang kedua, marilah kita berkomitmen menjauhi, bahkan tidak melakukan dosa, kecemaran, dan kejahatan yang sama sekali tidak mencerminkan citra hidup sebagai milik Allah. Dengan demikian, Allah selalu memelihara hidup kita dan selalu menunjukkan kasih-Nya, memulihkan hidup kita sebagai orang yang selalu melakukan kebaikan dan menjauhkan segala dosa, kecemaran, dan kejahatan. Dan yang ketiga, sebagai orang yang telah dipulihkan dengan berita penghukuman dan pemulihan Allah terhadap umatnya, menyadarkan kita bahwa dosa adalah hal yang sangat serius di mata Allah. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati agar masalah dosa diselesaikan. Kalau begitu Allah bertindak, biarlah kita tidak lagi hidup sembarangan. Ingat, kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus yang kudus. Bila kita masih bermain-main dengan dosa, berarti kita menghina pengorbanannya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh kasih Kristus, supaya Allah dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.